Halo guys, jumpa lagi dengan 99% Movie. Film 47 Ronin ini dibintangi oleh Keanu Reeves yang terlahir sebagai anak terlantar campuran Inggris-Jepang. 47 Ronin menceritakan sekelompok samurai yang mengabdi kepada tuannya yaitu Lord Asano. Sewaktu tuannya dibunuh oleh saingannya yaitu Lord Kira, akhirnya membuat 47 orang samurai itu tak lagi punya tuan, sehingga mereka disebut dengan Ronin. Berhasilkah para Ronin ini membalaskan dendam tuannya? Daripada penasaran, langsung saja ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan narasi singkat tentang dongeng kuno di Jepang, di mana dulunya Jepang dihuni oleh penyihir, siluman, dan samurai. Pada saat itu Jepang diperintah oleh seorang kaisar bernama Shogun Tsunayoshi yang terdiri dari beberapa provinsi, namun provinsi tersebut saling bermusuhan. Mereka memiliki banyak adat istiadat, salah satunya tidak boleh menerima orang asing atau berdarah campuran untuk dijadikan bangsawan. Samurai yang gagal melindungi tuannya akan sangat merasa malu kepada rakyatnya. Dan jika mereka tak memiliki lagi tuan, maka dia akan disebut sebagai Ronin, yaitu samurai yang kehilangan atau berpisah dari tuannya. Jepang juga memiliki legenda tentang 47 Ronin. Dan untuk lebih tahu tentang legenda 47 Ronin, maka kita harus mulai dari awal. Legenda ini dimulai dengan seorang remaja laki-laki bernama Kei yang lari ketakutan keluar dari hutan bambu. Tidak ada yang tahu tentang asal-usul remaja ini. Masyarakat Jepang percaya kalau dia dibesarkan oleh siluman di tengah hutan Tengu. Kei yang kelelahan karena berlari akhirnya jatuh ke sungai dangkal di provinsi Ako. Ia kemudian ditemukan oleh seorang samurai bernama Oishi Kuranosuke. Oishi menemukan ada goresan di belakang kepala Kei, di mana dia percaya kalau Kei adalah bagian dari siluman. Saat Oishi ingin membunuhnya, tuan mereka bernama Asano menghentikannya. Asano meminta Oishi membawa Kei ke rumahnya untuk diadopsi. Asano adalah pemimpin provinsi atau kerajaan Ako. Dia mengizinkan Kei untuk tinggal di wilayahnya, tetapi tidak di kerajaannya. Kei kemudian tinggal di gubuk kecil dekat kerajaan. Kei sangat dekat dengan putri Asano yang bernama Mika. Ternyata mereka berdua sudah saling jatuh cinta sejak masih remaja. Namun Kei sadar diri karena ia adalah pemilik darah campuran. Jadi dia tidak bisa menikah dengan putri bangsawan di sana. You keep it, Kai. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu dan Kei sekarang sudah dewasa. Sekarang Kei berada di hutan bersama dengan para samurai untuk memburu siluman banteng. There's something wrong with you. Alright, Lord Asano. Saat para samurai itu lengah, tiba-tiba siluman banteng besar muncul dan langsung menyerang mereka. Kejar-kejaran pun terjadi dan para samurai mulai menembakkan anak panahnya sampai berhasil membuat banteng itu terjatuh. Tapi banteng jadi-jadian itu berhasil bangkit kembali dan kabur dari kejaran para samurai. Saat banteng itu ingin menyerang seorang samurai bernama Yasuno, Kai tiba-tiba datang dan mengambil pedang Yasuno lalu menusukkannya ke dada banteng itu hingga mati. Setelah banteng mati, Kei mencabut pedang dari tubuh banteng itu dan mengembalikannya kepada Yasuno.
Tapi Kei mendapat kata-kata buruk darinya. Yasuno yang sombong berkata kalau dia lebih baik mati karena diserang banteng daripada diselamatkan oleh Kei yang berdarah campuran. Kemudian Tuan Asano dan Oishi datang ke sana untuk menemui mereka. Asano berterima kasih kepada Yasuno karena mengira Yasuno lah yang telah membunuh banteng itu. Oishi juga memotong tanduk banteng tersebut sebagai penghormatan kepadanya. Tapi setelah Oishi melihat tangan Kei yang berlumuran darah hitam, dia tahu kalau Kei lah yang telah membunuh banteng itu. Well done. Kemudian Kei melihat seekor rubah putih di belakang pohon dengan warna mata berbeda, biru dan emas. Tapi Kei mengabaikannya dan kembali ke gubuk deritanya. Ketika Asano dan para samurai tiba di kerajaan, Asano memberitahu Putri Mika kalau Shogun menunjuk Provinsi Ako sebagai tempat turnamen pertarungan tahunan. Petarung dari Provinsi Ako akan bertanding melawan petarung dari Provinsi Nagato. Is everything prepared for the Shogun's arrival? Provinsi Nagato diperintah oleh Lord Kira yang merupakan saingan dari Asano. Malam harinya, Mika diam-diam meninggalkan kerajaannya untuk menemui Kei di gubuknya. Sit down. You're back. Mika datang untuk mengobati luka di punggungnya. Namun Kei memintanya untuk kembali ke kerajaan. Are you sending me away? This is no place for you, my lady. Di saat yang sama, si rubah putih yang bertemu Kei di hutan datang ke kerajaan Lord Kira. Kemudian si rubah putih berubah bentuk menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu ternyata merupakan seorang penyihir bernama Mizuki yang setia pada Kira dan akan melakukan apapun untuknya, termasuk bersekongkol untuk menjalankan rencana menghancurkan saingannya itu, yaitu Lord Asano. Pada malam hari saat diadakannya turnamen, Shogun dan Kira mengunjungi kerajaan Ako untuk persiapan turnamen tahunan. Kei diam-diam menonton turnamen itu di kerajaan. Tanpa sengaja Kei melihat seorang wanita berkimono dengan mata biru dan emas seperti rubah putih yang dia temui di hutan. Kei yang curiga pun langsung melaporkan hal itu kepada Oishi kalau salah satu selir Kira kemungkinan adalah seorang penyihir. What are you doing in my home? They say only demons have the power. Namun Oishi mengabaikannya dan mengingatkan Kei kalau derajatnya hanyalah berdarah campuran. Keesokan harinya turnamen pun segera dimulai. Di tribun utama, Kira melihat Mika dan langsung tertarik kepadanya. Namun Asano tak sudi kalau putrinya menikahi Kira saingannya itu. Petarung dari kubu Kira yang dijuluki Lovecraftian Samurai memasuki lapangan. Ia tinggi besar dengan jubah armor besinya yang garang, sedangkan petarung dari kubu Ako adalah Yasuno. Saat Yasuno ingin memakai jubah samurainya, tiba-tiba si penyihir Mitsuri mendekatinya dan menyihirnya hingga pingsan. Kei dan putra Oishi yang bernama Chikara menemukan Yasuno dalam keadaan kejang-kejang. Karena tak ada lagi waktu untuk menghubungi ayahnya, Chikara memerintahkan kepada Kei untuk menggantikan Yasuno sebagai petarung Ako. Dan untuk menutupi wajahnya, dia memakai topeng dan topi besi dari armor samurai. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Selama pertarungan, Kei terlempar saat diserang oleh Lovecraftian hingga topengnya terlepas. Asano kaget melihatnya, karena seharusnya petarung Ako adalah Yasuno. Shogun kemudian memerintahkan samurai untuk membunuh Kei. Tapi Asano yang melihat kalau putrinya jatuh hati kepada Kei, ia pun maju untuk melindungi Kei dan meminta maaf kepada Shogun. Sebagai gantinya, dia memerintahkan samurai untuk memukuli Kei. Asano sangat malu dan kecewa dengan kejadian itu, sehingga setelah pertarungan usai dia mengunci diri di kamarnya. Di sisi lain, Kira yang masih bermalam di kerajaan Asano tiba-tiba diberitahu oleh penyihirnya Mizuki kalau dia mulai bisa merasakan kelemahan dari Asano. Dia lalu mengekstraksi seperti cairan ungu dari lengan Kira dan mengubahnya menjadi laba-laba beracun.
Dengan sihirnya, Mizune datang ke kamar Asano yang sedang tidur. Dia lalu meletakkan laba-laba itu di mulut Asano, sehingga cairan ungu dari laba-laba itu menetes ke mulutnya. Setelah Asano terbangun dan tidak sengaja menelan cairan tersebut, dia berhalusinasi seolah mendengar teriakan Mika. Asano pun mengambil pedangnya dan pergi ke kamar Mika. Betapa terkejutnya Asano melihat Mika ditiduri oleh Kira. Saat Asano ingin menebas punggung Kira, ia dihentikan oleh Oishi. Ternyata itu semua hanya halusinasi, padahal Kira sendirian di kamarnya. Karena telah menyerang Kira tanpa alasan, Shogun memberi Asano hukuman mati. By your own hand, Buku. And Ako from you will promise me. Pagi harinya, Asano akan segera dieksekusi sesuai tradisi samurai dengan cara seppuku, atau menusukkan pedang ke perutnya sendiri dan membuang ususnya untuk mengembalikan nama baiknya. Mika histeris saat melihat Asano menusuk perutnya sendiri, diikuti dengan Oishi yang menebas lehernya. Setelah eksekusi, Shogun menyatakan kalau samurai Ako sekarang adalah Ronin atau samurai yang tak bertuan. That there will be no feud between. Shogun memerintahkan Mika untuk menikahi Kira dalam masa tunggu 1 tahun. For Lord Asano's death. You are now Ronin. Oishi. Setelah Shogun meninggalkan kerajaan Ako, Kira mengumumkan kalau Mika adalah miliknya sekarang. Kira meminta kepada Oishi untuk tidak membalas dendam atas kematian Asano, dan juga memerintahkan untuk membuang Kei ke Pulau Deutz untuk dijadikan budak di sana. Kira juga memerintahkan kepada para samurainya untuk memenjarakan Oishi selama 1 tahun di ruang bawah tanah. Sementara itu, para samurai lainnya akan diusir dari wilayah Ako. Singkat cerita, 1 tahun berlalu dan Oishi telah dibebaskan dari penjara dan dibuang ke sebuah desa terpencil. Putranya Chikara dan istrinya Oishi yaitu Riku menemukan Oishi di sana. Riku memberitahunya kalau Kira akan segera menikahi Mika. Ia juga memberitahu Oishi kalau Kei sekarang telah menjadi budak di Pulau Deutz. Oishi memerintahkan Chikara untuk mencari 3 ekor kuda dan memerintahkan Riku untuk menyebarkan gosip kalau dia telah bercerai dari Oishi. Ini dia lakukan untuk melindungi istrinya Riku dari kekejaman Kira. Setelah Chikara berhasil mendapatkan 3 kuda, Oishi kemudian menyuruhnya pergi ke kelompok Ronin dan meminta mereka menunggu di Danau Hitam. Sementara itu, Oishi akan pergi ke Pulau Deutz untuk membebaskan Kei. Sesampainya di Pulau Deutz, Oishi melihat Kei berduel dengan monster raksasa. Setelah Kei mengalahkan monster itu, Oishi mencoba mengikuti pertarungan untuk bisa mendekati Kei. Tetapi Kei yang tak mengenalnya langsung menyerangnya. Setelah dia jatuh karena serangan Kei, Oishi mengatakan kepadanya kalau Mika membutuhkan bantuannya. Kei tiba-tiba tersadar dan langsung berjuang untuk kabur dari sana bersama Oishi. Setelah menghadapi beberapa penjaga, mereka akhirnya berhasil keluar dari sana dengan selamat. Di pagi harinya, Kei dan Oishi berhasil bertemu dengan Ronin yang tersisa di Danau Hitam sesuai yang telah ia rencanakan. It's Oishi! Oishi's back! Everyone, Oishi's back! Father. Well done. This is done. I will not rest until. Bersama-sama mereka kemudian bersumpah untuk membalas kematian Asano tuannya dan akan mengirim Kira ke neraka. Kemudian Oishi membuka peta wilayah Ako, di mana dia akan membawa para Ronin ke desa Uetsu untuk mendapatkan pedang. We'll go to Uetsu when we meet again. I'll have more. Oishi lalu memerintahkan Ronin Isogai untuk menyusup ke kuil di istana Kira untuk mencari informasi tentangnya. Sementara itu, salah satu mata-mata Kira melaporkan kepadanya kalau Oishi telah dibebaskan dari penjara dan sedang merencanakan penyerangan.
Heisei as samurai helped. Kira pun segera memerintahkan penyihirnya Mizuki untuk membunuh Oishi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Oishi dan para Ronin tiba di desa Uetsu. Tapi yang mereka temui hanyalah para samurai anak buah Kira. Who are you? This is Lord Kira's village. These are not farmers' hands. Setelah punya kesempatan, Kei langsung menyerang dan membunuh mereka dalam waktu singkat. Setelah itu, mereka bermalam di desa. Saat beristirahat di salah satu rumah kosong, Oishi memberitahunya kalau mereka masih kekurangan senjata. Kei pun menyarankan agar Oishi pergi ke tengah hutan Tengu. Di sana mereka bisa mendapatkan pedang yang bagus. Kemudian Kei mengaku kepada Oishi kalau dirinya telah dibesarkan oleh siluman di tengah hutan Tengu. Siluman itu mengajarinya cara bertarung serta gerakan sihir. Akan tetapi, Kei berjanji hanya akan menggunakan sihirnya hanya ketika situasinya mendesak. Setelah mengetahui akan tempat itu, Oishi pun segera membawa seluruh krunya untuk pergi ke sana. Sementara itu, Isogai berhasil menyusup ke kerajaan dan kini berada di tempat hiburan kerajaan Kira. Di sana ia bertemu Mizuki yang berpura-pura menjadi wanita penghibur. Tapi dia tidak tahu kalau wanita di depannya itu adalah seorang penyihir. Keesokan harinya, Kai, Oishi dan para Ronin tiba di hutan Tengu. Mereka dibawa ke kuil kuno tempat Kei dulu tinggal. Kei lalu membawa Oishi ke dalam kuil sementara para Ronin disuruh menunggu di luar. Kei memberitahu Oishi kalau saat dia berada di kuil, dia tidak boleh menghunus pedangnya bahkan saat ada ancaman. Kemudian mereka tiba di dalam kuil dan melihat para Tengu bersujud di depan sebuah patung besar. Kai segera pergi ke ruang rahasia, di mana di situ ada sebuah pedang Tengu yang tertancap di tanah. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh mantan gurunya yaitu Dewa Tengu yang berwajah seperti reptil. Dewa Tengu menyindir Kai dengan menceritakan asal-usulnya terlebih dahulu, di mana orang tua Kai adalah petani yang menikah dengan pria Inggris. Namun para petani tidak menerima kehadirannya dan membuangnya ke dalam hutan. Hingga akhirnya Kai ditemukan oleh Dewa Tengu dan mengajarkannya banyak hal di kuil ini. Kai lalu mengatakan kalau tujuannya datang ke kuil adalah untuk mengambil pedang Dewa Tengu. Dewa Tengu pun membiarkan Kai mengambil pedangnya. Sementara di kuil, Oishi menemukan kalau Yasuno dan para Ronin lainnya memasuki kuil juga. Yasuno dan lainnya mulai menghunus pedangnya, sehingga para Tengu merasa kesal dan menyerangnya. Walaupun Oishi panik melihat situasi di depannya, dia tetap mendengarkan kata-kata Kai untuk tidak menghunus pedangnya. Help them! Save your man! Save them! Draw your sword! Kai kemudian memperebutkan pedang Dewa Tengu dengan menggunakan jurus bayangan. Kai berhasil mengambil pedangnya hingga membuat Dewa Tengu terkesan. Setelah itu, Kai bertemu dengan Oishi yang terlihat bingung karena semua Ronin telah menghilang dan digantikan dengan puluhan pedang Tengu. Ternyata yang dilihat Oishi hanyalah halusinasi dan para Ronin masih aman di luar kuil. Setelah itu, Kai, Oishi, dan para Ronin pergi keluar kuil dengan membawa pedang Tengunya. Mereka kemudian pergi keluar hutan. Dalam perjalanan, Kai menunjukkan kekuatan pedang Tengu kepada para Ronin. Pedang tersebut dapat memotong batang pohon tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Kemudian salah satu Ronin bernama Baso mencoba membuktikannya. Namun gagal, mungkin karena kebanyakan makan gorengan. Your sword. You keep it. Sesampainya di desa Uetsu, tiba-tiba Isogai datang menemui Oishi. Dia memberitahu Oishi kalau Kira akan mengunjungi kuil leluhurnya nanti malam. Mengetahui hal ini, Oishi berencana untuk datang mengepungnya. Gather the men. Saat malam tiba, Oishi dan Ronin lainnya datang ke kuil tersebut.
Sesampainya di sana, mereka melihat Kira dan anak buahnya sedang berdoa di kuil. Saat hendak menyerangnya, Isogai tiba-tiba muntah dan Kira berubah menjadi Mizuki. Kemudian Mizuki menyerang mereka dengan menyemburkan api besar ke arah Ronin. Segera para petarung Kira datang untuk menyerang mereka, termasuk samurainya Lovecraftian. Beruntung kelompok Kai berhasil kabur dari serangan itu. Dan setelah api mereda, Mizuki menemukan pedang Oishi, di mana sebelumnya setelah Oishi mendapatkan pedang Tengu, pedang miliknya diberikan kepada Hazama, yang mana Hazama telah tewas dalam serangan itu. Mizuki berpikir kalau Oishi sudah mati terbakar di tempat itu. Setibanya Oishi dan para Ronin di desa Uetsu, Kai merawat luka para Ronin, termasuk Baso yang terluka parah. Dalam hembusan nafas terakhirnya, Baso mengaku kalau dirinya sering melempari Kai dengan batu di masa lalu bersembunyi. Ia meminta maaf kepada Kai dan mengatakan kalau Kai orang baik dan akhirnya ia pun meninggal. Keesokan harinya, Kai dan Chikara melihat sekelompok penari menuju ke istana Kira. Mereka pun mendatanginya dan memohon agar mereka mau menyembunyikan Kai, Oishi dan yang lainnya dalam kelompok mereka. Mereka pun bergabung mengenakan pakaian yang sama dan menuju istana Kira, di mana Kira akan melangsungkan pernikahannya dengan Mika. Saat dalam perjalanan, Yasuno menemui Kai untuk meminta maaf atas kata-katanya yang kasar dan berterima kasih kepada Kai karena pernah menyelamatkannya dari siluman banteng. Oishi dan yang lainnya kemudian menandatangani surat dengan cap tangan bertinta darah mereka sebagai tanda memperingati upaya yang mereka lakukan untuk menghormati dan membalaskan dendam tuannya Asano. We end this now. We are 47. Malam pernikahan Kira dan Mika pun telah tiba. Oishi dan beberapa Ronin berhasil masuk dengan menyamar sebagai rombongan penari. Sementara itu, Ronin lainnya menyusup melalui tembok benteng menuju ke tempat lain sambil membunuh beberapa penjaga istana. Saat Oishi sedang tampil di atas panggung, salah satu penjaga istana menembakkan panah ke arahnya, sehingga membuat penyamarannya terbongkar. Para Ronin mulai menyerang. Mereka pun berhasil membunuh petarung terkuat milik Kira, yaitu Lovecraftian, dengan menggunakan petasan. Melihat hal tersebut, Kira langsung kabur membawa Mika. Tapi Mika memberontak dan pergi ke arah yang berbeda darinya. Oishi kemudian mengejar Kira, sedangkan Kai bertugas menemukan Mika. Setelah Kai dan Mika bertemu, mereka langsung berpelukan. Namun tiba-tiba, Mizuki datang dalam wujud naga putih. Kemudian Kai segera mengeluarkan pedang Tengu untuk melawannya. Setelah pertarungan itu, Kai berhasil membunuh Mizuki. Begitu juga dengan Oishi, ia berhasil memenggal kepala Kira. Lalu Oishi mengeluarkan kepala Kira dan menunjukkannya kepada para samurai. Melihat hal tersebut, para samurai itu membungkuk pada Oishi dan menghentikan pertempuran. Keesokan harinya, Oishi dan para Ronin pergi ke Ako untuk memberikan penghormatan di makam Asano.
Di hari berikutnya, Oishi didatangi oleh Shogun yang sangat marah dengan apa yang telah dilakukannya. Oishi pun mengakui perbuatannya dan meminta Shogun untuk menghormati usaha Roninnya. Shogun mengatakan mereka semua harus digantung. Namun karena Shogun menghormati Asano, dia memberikan hukuman yang sama seperti Asano, yaitu seppuku. Old ways of Bushido. To be buried alongside your lord. I grant you. I see only samurai before me. With honor. Malam sebelum mereka dieksekusi, Kai bertemu Mika dan berjanji untuk menemukan satu sama lain di kehidupan selanjutnya. Saat eksekusi hendak dimulai, Shogun memerintahkan Chikara untuk keluar dan tetap hidup agar ada penerus keturunan Oishi. Serve Akko. Your son shall live. Country, your bloodline. Kini sudah ada 47 Ronin yang siap bunuh diri, termasuk Kai. Namun dalam sejarah, nama Kai tidak tercantum, melainkan nama Chikara. Begitu juga dengan Yasuno yang digantikan oleh Yoshida. Setelah kematiannya, mereka akan dimakamkan di samping makam tuannya. Dan film pun berakhir. Film ditutup dengan narasi singkat yang menyatakan kalau legenda 47 Ronin terus hidup selama berabad-abad. Setiap tahun pada tanggal 14 Desember ribuan orang di seluruh dunia berkumpul di makam para Ronin untuk menghormati perjuangan yang telah mereka lakukan. Film ini terinspirasi dari kisah tersebut. Pesan moral yang bisa dipetik adalah jangan meremehkan orang lain yang memiliki derajat berbeda dengan kita. Karena bisa jadi merekalah yang akan membantu ketika kita dalam kesulitan. Seek vengeance for Lord As. Subscribe untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. See you and bye-bye.